Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 saya akan membahas mengenai array. Nah, adapun agenda perkuliahan kita kali ini, di sini saya akan membahas mengenai array, inisialisasi array, baca tulis array, array 2 dimensi, inisialisasi array 2 dimensi, baca tulis array 2 dimensi, dan array di dalam record. Nah, bahasan pertama ini saya akan membahas mengenai array. Nah, ini contoh array ya. Jika kita ingin membuat misalnya tipe data yang sama secara berulang-ulang, misalkan katakanlah sini saya ingin menampilkan usia mahasiswa sebanyak 5 kali. Nah, kita bisa membuat dengan menggunakan array. Kalau kita menulis secara manual menggunakan program biasa, kita harus deklarasikan tipe data dan nama variabel dan kita buat sebanyak 5 kali. Nah, dengan array ini menjadi lebih sederhana dan lebih fleksibel ya. Nah, kalau datanya 5 itu masih memungkinkan kita bisa mengcoding sesuatu, tapi bagaimana kalau datanya itu ada 100 lebih ya. Nah, kita harus capek menulis 1 sampai 100. Nah, oleh sebab itu kita mengenal konsep yang disebut sebagai array. Array dalam analogi dunia nyata ini sama dengan tabel yang dimana merupakan sekumpulan elemen yang pada setiap elemennya dapat diakses dengan indeksnya. Indeks array dalam bahasa algoritmik dimulai dari 1 ya. Indeks array itu dimulai dari 1. Indeks array dalam bahasa pemrograman baik Pascal maupun C dimulai dari 0. Nah, ini jangan terbalik. Kalau di bahasa algoritma atau pseudocode, array dimulai indeksnya dari 1. Sedangkan kalau bahasa Pascal maupun bahasa C, indeks array dimulai dari 0. Nah, ini contoh penulisan array dalam pseudocode ya. Seperti ini. Sedangkan dalam bahasa C, tipe data, nama array, dan jumlah elemen arraynya. Nah, array itu bisa kita sebut sebagai vektor ya, ataupun array tabel lah, karena array itu bentuknya seperti tabel. Ini merepresentasikan isi data tabel memori dan ini alamat indeksnya. Ini kita gambarkan indeks array. Misalnya ini kita ketik di bahasa C, tipe datanya int. Ini artinya tipe datanya integer. Array ini bisa diisi oleh tipe data integer, float, ataupun karakter, asalkan tipe datanya harus sama dan nilainya harus seragam. Sini kita deklarasikan nama arraynya apa, bebas nama array ya, dan di sini pakai tanda siku seperti ini ya, siku buka, siku tutup, dan ini panjang array. Panjang array di sini 5, berarti deklarasi indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 4. Walaupun panjang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi indeksnya dimulai dari 0. Nah, ini kita deklarasikan panjang dan di sini kita isikan isi arraynya. Nah, kalau kita isi arraynya 44, 30, 22, 55, 63, maka diilustrasikan di dalam arraynya itu disimpan dalam tabel, berarti 44 menduduki posisi indeks ke 0, 30 di indeks pertama, 22 di indeks kedua, 55 di indeks ketiga, dan 63 di indeks keempat ya. Nah, ini contoh array untuk tipe data integer. Nah, bagaimana kita menginisialisasikan array? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kurang lebih nanti kita akan latihan di code ya. Dan baca tulis array juga kita bisa memberikan perintah seperti ini ya. Nah, untuk lebih baiknya di sini saya akan mencontohkan dalam suatu kode ya. Untuk temuan ini misalnya yang pertama itu adalah array ya, array inisialisasi. Let's see ya. Nah, sini untuk inisialisasi array. Nah, kita bisa memberikan perintah seperti ini.
include stay new data in dan di sini kita ambilkan perintah return 0. Nah sini kita ini biasa file maksudnya kita ingin deklarasikan seperti ini ya. Kita ingin definisikan di sini, tekanlah ya. Nah ini kita ingin deklarasikan in, misalnya nama arraynya deklarasikan tab. Nah kita 5 dan kita isi array ini bebas sesuai dengan keperluan kita, misalnya 33 44 55 6 77, asalkan tipe datanya sama. Kalau integer berarti tipe datanya harus integer. Nah ini deklarasi array pertama. Nah sini kita mengeluarkannya bisa menggunakan perintah for ya. Nah kita sudah belajar looping pengulangan. Untuk mengeluarkan array kita bisa menggunakan for, di mana i kurang dari 5 i plus ya. Tapi sebelumnya kita deklarasikan juga i ya. Nah di sini printf ya, tinggal kita deklarasikan misalkan ini nah misalnya ini kita simpan di sini saja lah. Nah kita ingin membuat seperti ini, katakanlah ya sini. Nah kita ingin deklarasikan array seperti ini, misalnya array integer. Saya punya array integer, kita ingin cetak nilai array integer ya. Nah kita lihat bahwa di output yang dikeluarkan seperti ini ya, nilai array ke 0 33, nilai array ke 1 44, nilai array ke 255, nilai array ke 366, nilai array ke 4 adalah 7 ya.
Jadi array di sini ini adalah cara kita menginisialisasikan array, dan juga di sini adalah kita mengeluarkan nilai array tersebut ya. Nah di sini kita bisa misalkan ya, nah ini kita ingin menampilkan array float. Nah, ini float misalkan tab f nya kita ganti tab i ya, artinya tab i itu adalah tab integer ya. Nah, di sini misalnya tab float, tipe datanya float. Nah, di sini kita tampilkan bentuk koma misalnya ya. Di sini misalnya ini untuk IJ misalnya. Sini kita deklarasi array in, ini kita deklarasi array float misalkan float. Dan di sini ini adalah sebagai index. Nah di sini kita ingin ini kita ingin cetak nilai array float juga bisa ya, cetak nilai array float dengan tambahan j misalnya. Ini array tab j persen j, sini persen f. Nah ini tab f. Habis banyak ya. Papa besok pergi mana Papa? Misalkan ganjil plot. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini untuk yang nilai array float ya. Nah, bentuknya dibuat dalam bentuk pecahan ya. Ini untuk yang nilai float. Nah di sini untuk contoh lain, kalau kita ingin menampilkan deklarasi array char tab c misalnya, katakanlah 4 ya, 1 misalkan 2. Nah ini untuk yang tipe karakter katakanlah. Ya udah. Jangan terlalu banyak. Nanti habis. Nah ini untuk mencetak array tipe char. Nah ini kita tambah saja jadi IJK misalnya. Tab f yang ini kecil.
ini tab C, ini ganti K. Belum dikasih uang jajan mana nih? Sudah. Udah. Nah ini misalkan untuk start nilainya ya. Nah ya ini saja. Oh ini salah, yang ditampilkan harus ini cara. Nah ini nanti akan ditampilkan, maka nilainya itu adalah nilai caranya ya. Ini A ya, tab C, A, C, A, dan F ya. Nah itu bagaimana kita menampilkan deklarasi array ya. Nah di sini contoh kita array inisialisasi dan mencetaknya menggunakan pengulangan ya. Nah kita kembali ke slide lagi. Nah ini untuk kita bagaimana untuk membuat array dengan konsep baca tulis array. Nah kita baru ya di sini misalnya kita buat array baca tulis .c. Ini kita buat di ini. Ada tipe ini, kita bisa ini kita tulis saja baca tulis array ya. Untuk baca tulis array ini konsepnya lebih sederhana ya. Nah, ini kita bisa mengisi array secara dinamis ya. Kalau tadi kan statis kita code hardcode, nah ini kita bisa array secara dinamis, misalkan in tab in ya, tekanlah 5, kita deklarasikan sini 5 in ya, di sini in i nya untuk indexingnya. Nah, sini kita baca tulisnya. Nah, baca isi tab ini. Fungsinya seperti ini. I sama 0, I kurang dari 5 dan I plus. Nah, sini kita bisa isikan seperti ini untuk baca ya. Nah, scan F ya. Nah, sini kita tambahkan %d tab I yang akan kita isi. Jangan lupa tambahkan kata dan di depannya ya, misalnya seperti ini untuk proses mengisi ya. Nah, terus untuk mencetak arraynya, nah di sini kita menggunakan for. Nah, tinggal i 96 dan i ini 5 ya, i kurang dari 5 plus. Nah, ini kodenya di sini tinggal F. Nah, di sini kita bisa berikan ya
tapi persen D dengan persen D I tapi begitu koma kita tuliskan dan F seperti ini. Nah ini contohnya jika kita ingin kita sekarang nilai array misalnya ya. Nah misalkan kita masukkan nilai arraynya ya. Nah, maka nanti akan dikeluarkan itu adalah tab 0, 5, 4, 3, 2, dan 1 ya. Nah itu cara bagaimana kita menulis suatu array ya. Jadi di sini baca dulu, scan F ke samping, isikan nilai array sebanyak 5 karena indeksnya 5. Nah lalu kita mengisikan panjang dari berdasarkan panjang dari array tersebut ya. Nah itu salah satu contoh ya. Misalkan juga kita bisa isi 10, 3, 4, 5. Nah seperti ini outputnya ya. Ini tab array pertama 10, tab array kedua 1, 3, kedua 4, ketiga 5, dan ke 6. Nah itu contoh baca tulis array ya. Nah selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai array 2 dimensi. Nah ini array 2 dimensi ini sebenarnya sudah hampir membentuk suatu matriks ya. Nah, tapi di sini nanti dibahas secara mendetail, akan dibahas mengenai matriks atau bagaimana implementasi array multidimensi kalau matriks itu, dan operasi penjumlahan, perkalian, serta penambahannya ya. Nah di sini untuk inisialisasi array 2 dimensi ya, ini caranya ini seperti ini ya. Nah, jadi di dalam array 2 dimensi ya, itu kita definisikan ya. Yang pertama itu tipe datanya apa, nama arraynya apa, panjang ini adalah panjang baris, dan J ini adalah panjang kolomnya. Nah kita isikan, ada 2 cara ya pengisiannya, itu menggunakan cara pertama seperti ini ya, dimana di sini adalah 3, 5, 7 ya, dan 8, 9, 10, 11, 12, 13, atau langsung berurutan seperti ini ya. Nah di sini akan membagi ya. Jadi di sini panjang baris akan banyak 3 karena indeks dimulai dari 0, 1, 2. Kolom juga sebanyak 3 karena dimulai indeksnya dari 0, 1, 2 ya. Nah ini untuk baris ke 0, kolom ke 0 akan diisi ini 3. Nah berarti baris 0, kolom ke 0 diisi oleh 3. Baris 0, kolom ke 1 diisi oleh 5. Baris 2, baris 0, kolom 2 diisi oleh 7. Baru ke bawah baris 1, kolom 0 diisi oleh 8. Baris sebagai di sini ada salah ketik ya. Nah, ini seharusnya baris 1, kolom 9 baris 1, kolom 1 diisi oleh 9. Baris 1, kolom 2 diisi oleh 10 ya. Nah selanjutnya baris kedua, kolom 0 diisi oleh 11. Baris 2, kolom 1 diisi oleh 12. Baris
2 kolom 2 diisi oleh 13. Nah, konsep array 2 dimensi itu seperti itu. Jadi ini nantinya akan membentuk suatu gambaran tentang array 2 dimensi ya, dimana nanti akan terdapat lebih dari satu array ya, istilahnya itu adalah vektor ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti 3, 5, 7. Nah, di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kurang lebih nanti membentuk seperti matriks seperti ini ya. Dan ini untuk baca tulis array 2 dimensi, konsepnya seperti ini ya. Nah, kita bisa untuk lebih jelas ini kita menggunakan for dalam for untuk mencetak array 2 dimensi ya. Nah, ini selanjutnya saya demokan di sini untuk array 2 dimensi ini array 2 dimensi ya. Untuk array 2 dimensi ini itu datanya kita buat integer. Inisialisasi dan 3 baris dan 3 kolom. Ini katakanlah nama arraynya A ya. 3 Nah, di sini kita definisikan ke 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini in I, J. Nah, ini di sini kita mencetak nilai setiap array. Nah, sini kita kasihkan algoritmanya. Nah, di sini I 90, I kurang dari 3, I plus. Nah, di sini for kita menggunakan double looping, J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus. Nah, di sini kita deklarasikan seperti ini. F ya.
J. Nah sini I, C. Nah, terdeklarasikan seperti ini ya, untuk mendeklarasikan nih nilai dari suatu arraynya tersebut ya, untuk mencetak array Nabi outputnya. Nah ini ya kurang lebih, jadi indeks ke 0, 3, indeks ke 5, ke 0, baris ke 0, kolom ke 27. Lalu nah di sini untuk baris 1 kolom 08, baris 1 kolom 19, baris 1 kolom 2 19, baris 2 kolom 0 11, baris 2 kolom 1 12, dan baris 2 kolom 2 13. Nah itu adalah bagaimana kita menuliskan format array dalam bentuk 2 dimensi. Nah selanjutnya ini adalah array di dalam record itu sendiri. Nah tipe data bentukan ini adalah sekumpulan variabel dengan tipe data berbeda dan bentuk berbeda pula yang dapat dibentuk sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk program yang akan dibuatnya. Nah ini tipe data bentukan atau record ya, notation algoritmik. Sini sebut kamusnya, tipe data bentukannya, deklarasi variabel, nama variabel, definisi. Kalau di dalam bahasa C seperti ini, type def, struct, tipe datanya, nama tipe datanya, deklarasi variabel, dan kita bagaimana cara mengaksesnya. Nah ini untuk record lanjutan. Jadi tipe data struct atau bentukan ini, tipe datanya tidak seperti array. Kalau array kan tipe datanya harus sama, kalau integer, float, char. Nah tipe data bentukan ini boleh menggunakan tipe data yang berbeda, misalnya gabungan integer, char, float, dan lain sebagainya. Nah ini untuk inisialisasi tipe data bentukan yang dimulai dari misalnya type def, struct namanya. Misalkan kita ingin membuat tipe data mahasiswa, dimana di sini untuk ID kita buat integer, untuk name kita buat karakter, untuk nilai persentase kelulusan kita buat float, dan ini adalah nama dari tipe data bentukannya, kita sebut student ya. Nah kita bisa simpan ini di luar main body, misalnya type def, struct in ID, char, name 30, float, percentage. Nah untuk memanggilnya di dalam kelas mainnya kita tinggal buat seperti ini, in 1 student record misalnya 2. Nah di sini kita untuk panggil untuk data mahasiswa, record ke 1 kita isikan siapa ya, lalu kita mencetak data record si siswanya ya. Nah misalnya data record mahasiswa ini dia ke 10 plus 1 katakanlah ya. Nah di sini untuk kita deklarasikan, nah di sini untuk tipe data ke satunya cetak data record mahasiswa, untuk yang pertama berapa, kedua berapa ya. Nah kita bisa buat ya untuk tipe data bentukan ini ya. Nah ini bentuknya seperti ini.
seperti yang akan kita demokan di sini adalah bagaimana kita membuat suatu tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan di sini ya, jadi nanti kita bisa membuat suatu array ya dengan menggunakan tipe data bentukan. Ini kita buat di sini menggunakan type def ya, ya. Nah, lalu jangan lupa di sini mas kita namakan mas. Di sini kita deklarasikan in id char name sekian terpanjang 30 ya float. Nah sini teach misalnya. Nah bagaimana cara memanggilnya? Nah di sini kita bisa deklarasikan seperti ini ya. Misalnya kita deklarasikan ini untuk cetaknya ya. Nah untuk cetak data record mahasiswa kita bisa gunakan seperti ini, student code 2. Ini kita isi record MHS ke 1 ini code nya ke 0. Kita misalnya inisialisasikan code.id dengan 1 ya. Nah di sini str di sini kita kasihkan seperti ini. Kita deklarasikan dengan string to copy ya. Mau kemana pisahnya? Kate oning, bisa oning. Prosotan. Bisa nggak prosotannya? Maka ke 0 dot Inter. name Ini yang pengen. kena ya. Mulanya punya. Hah? Barang. Hah? Dot percentage ya. Misalnya 6 Sama dengan polisi. ini data record ke 1 misalkan. Nah Sama dengan yang lain.
kita mencetak. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan misalnya untuk kita buat dulu 2 data recordnya. Record ke 1 ke 1. F ini kita bisa menggunakan looping di sini ya. Nah, I sama dengan 0, I kurang dari 2, lalu I plus. Dan di sini ini F. Nah, kita bisa pilih ID siswa, katakanlah. Nah, ini record data ke I titik ID. F ya. Ini misalnya nama siswa ya, CNS and record in dot name. Dan F sini nilai siswa. Nah, kita bisa tampilkan di sini CNF ya. CNF /n di sini record ya I titik percentage. Seperti ini untuk menampilkan data siswa. Misalnya kita coba jalankan. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan data record mahasiswa ke 1, misalnya ID siswa Budi, nilai siswa seperti ini ya, dan misalkan nama siswa kedua Toto dan nilai mahasiswanya seperti ini ya. Ini kita bisa tekan 2F ya, belakang koma ya, jadi nilainya itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita bisa lihat data record siswa ke 1 ID siswa Budi, data nilai siswa 86,50, misalnya data record siswa kedua, nah katakanlah Toto, data siswanya adalah seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa memperlihatkan ya untuk data setiap mahasiswa berdasarkan recordnya. Nah, ini kita ingin buat rapi, itu bisa kita bukan perintah seperti ini.
Nah ini seperti ini ya. Kita bisa buat. Nah bentuknya kurang lebih seperti ini untuk data siswa ke-1, data siswa kedua ya. Nah ini fungsi bagaimana untuk menampilkan record mahasiswa. Jadi kita bisa berikan PDF-nya di dalam. Nah ini menampilkan data record mahasiswa pertama dengan ID siswa ya, misalkan. Nah ini data record mahasiswa ke-1 ya, ini biar lebih enak. Nah seperti ini. Nah, data record mahasiswa ke-1 ke data record mahasiswa ke-1. Nah ID 1 siswa ya, ID siswa bisa 1, nama siswa Budi, nilai siswa 6,50 ya. 2 ID siswa 2, nama siswa Toto, nilai siswa 90,70. Nah ini contoh bagaimana pengimplementasian record ya, ataupun kita sebut tipe data bentukan type abstract ya. Nah, di sini kita deklarasikan berbeda dengan array. Kalau array itu tipe datanya sama ya. Nah, kalau type abstract tipe datanya bisa berbeda. Di sini kita lihat ada integer, ada char, ada float. Jadi masing-masing tipe datanya berbeda. Ya kalau array kan harus seragam, harus sama. Ini deklarasikan namanya. Tinggal kita inisialisasi di sini. Nah ini adalah kamusnya ya. Nah di sini ini adalah algoritmanya ya. Ini pengisian isi data record mahasiswa ke-1, data record mahasiswa kedua yang ini dengan menggunakan cara seperti ini yang misalnya record pertama. Nah ini cara, terus yang copy nama record mahasiswa 2 Budi, code ke 1 ini untuk ID, nama dan nilai, kedua ini ID, nama dan nilai, lalu kita mencetaknya dengan menggunakan pengulangan ya. Nah itu ya kurang lebih yang bisa ditampilkan untuk tipe data bentukan ini ya. Oke, untuk tugas harian pertemuan ke-6 ada di modul 6. Silakan kalian membaca modul 6 dan kerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan di Spada ya. Format pengerjaannya seperti biasa, itu menggunakan direkam menggunakan video yang diupload di dalam soal. Itu adalah links videonya, dan durasi video singkat saja. Nanti kalian hanya menjelaskan hasil akhir dari program kalian, bukan progres seperti yang saya jelaskan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah bil alamin ya. Sekian atas presentasi yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.